Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Abdul Jalil, biasa dipanggil Muhammad, mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, Prodi Teknik Komputer Jaringan, jurusan Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan, tentang kombinasi if else dan looping. Soal yang saya ingin buat adalah buatlah programan Python yang meminta pengguna memasukkan sebuah angka. Program harus mengecek apakah angka tersebut ganjil atau genap. Jika genap, gunakan for loop untuk mencetak semua angka genap dari 2 hingga angka tersebut. Jika angka ganjil, gunakan for loop untuk mencetak semua angka ganjil 1 hingga angka tersebut. Contoh yang seandainya kita membuat programnya, dia harus mengeluarkan apabila angka genap, contohnya 6, maka angka yang harus dikeluarkan adalah 2, 4, dan 6. Jika angka ganjil yang dimasukkan seperti 7, maka outputnya harus 1, 3, 5, dan 7. Namun sebelum kita masuk dalam codingannya, kita harus lebih mengerti dulu apa itu Python dan fungsi dan bahasa pemrograman apa yang digunakan. Di sini apabila kita search di internet, maka akan muncul apa itu Python. Python adalah bahasa pemrograman tinggi yang pertama kali dikembangkan oleh Guido van Rossum pada akhir 1980-an. Python didesain dengan fokus dan keterbacaan kode sehingga mudah dipelajari dan digunakan oleh pemula maupun ahli. Fleksibilitas memungkinkan Python digunakan dalam berbagai aplikasi, web hingga analisis data. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan dalam Python adalah dalam kategori bahasa pemrograman yang multi paradigma, artinya mendukung berbagai gaya pemrograman seperti pemrograman fungsional, berotoriter objek, imperatif. Hal ini menjadikan Python sebagai bahasa yang sangat fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Nah, di sini sedikit gambaran tentang apa itu Python. Nah, di sini mungkin teman-teman juga bertanya, aplikasi apa atau beranda yang digunakan pada video kali ini. Seperti biasa, saya menggunakan Visual Code. Karena apa? Karena Visual Code ini sangat berguna, bukan saja bahasa Python saja, namun kita bisa menggunakan CSS, JavaScript, HTML, dan C++. Ya. Seperti yang tadi kita bahas, kita akan membuat logika if else dan loop. Apabila angka genap, maka perintah yang dijalankan adalah 2, 4, 6, dan 8. Tapi kalau apabila tidak angka ganjil yang diberikan teman-temannya 7, maka 1, 3, 5, dan 7. Kurang lebih ini adalah codingan tentang ini. Saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini ada nama angka. Angka di sini berfungsi sebagai variabel. Di sini kita bisa menggunakan dalam variabel ini bebas, kita bisa menggunakan istilah apa saja seperti nama orang, atau kalau dalam bahasa matematika kita bisa menggunakan x, y, bebas teman-teman. Di sini saya menggunakan nama angka, sama dengan di sini berfungsi untuk memasukkan semua angka di belakang sama dengan itu ke dalam variabel angka. Nah, di sini ada integer int. Nah, ini adalah bahasa singkatan atau kepanjangannya adalah integer dalam fungsi ini supaya apabila kita memasukkan angka ini, program akan membaca ini dalam angka. Jadi integer ini adalah angka atau artinya adalah angka. Sedangkan input ini supaya ada tulisan input masukkan angka. Jadi saat kita jalankan itu dia adalah tulisan input. Kita beri contohnya ya teman-teman. Kita berikan satu contoh. Pegangkan ini dulu. Pagat. Kita jalankan.
Ya, di sini ada masukan. Nah, di sini ini adalah fungsi dari input supaya ada masukan begini teman-teman. Oke, itu sedikit gambaran tentang apa itu input, fungsi dari input. Nah, sedangkan kita masuk ke logikanya. Karena di sini soalnya itu dia meminta logika if else atau genap dan ganjil, dan di situ hanya dua percabangan, jadi kita gunakan dua logika, yaitu if dan else, karena hanya dua cabang saja. Di sini if angka persen 2 sama dengan 0.2. Nah, if ini adalah logika. Nah, logika ini logika percabangan, ya ini apabila suatu kondisi memenuhi perintah tersebut, maka perintah itu akan dijalankan. Jadi if angka, kenapa angka? Karena kita mau apa? Kita mau eksekusi atau kita mau jalankan ini kan angka karena variabelnya kita sudah gunakan angkanya atau terdiri dari angka inilah yang kita ingin ketahui apakah dia genap atau ganjil. Pertama kan genap, jadi kita gunakan if angka persen 2 sama dengan 0. Ya, karena sudah dijelaskan if itu adalah logika, angka ini adalah variabel yang di sini, persen itu artinya adalah sisa bagi. Dua di sini adalah ternyata persen 2. Maksudnya apa? Semua angka yang kita masukkan itu akan dibagi dengan 2. Apabila dibagi 2 nilainya adalah 0, maka dia akan masuk ke for in range 2 angka 1 tambah 2. Ya. Karena di sini ada for loop, maka angka variabel ini akan dimasukkan ke dalam variabel i lagi. Jadi teman-teman bisa masukkan variabelnya, bisa 6 orang atau apapun, tapi lebih singkatnya, lebih padatnya kita gunakan i. In range maksudnya adalah rented. Makanya kita masukkan angka 6 nih, dia akan rented ke turun 2, 4 dan 6. Sedangkan 2 adalah angka pertama, karena di sini kita mau mencari angka genap nih, jadi dia akan mencari angka 2. Nah, tambah 1 tambah 2 ini adalah akan ditambah satu lagi teman-teman, sebanyak 2 kali. Jadi atau angka 2 di belakang ini adalah angka di belakang ini menjelaskan bahwa angka ditambah 2 kali. Print i, kenapa print i? Karena kita sudah ganti namanya adalah print i. Kita jalankan saja. Karena di pertama ini kan dia bilang angka genap nih, jadi kita jalankan. Pertama kita coba itu angka genap. Oke, kita berikan 10. Outputnya 2, 4, 6, 8, 10. Prosesnya seperti mana? Ternyata saat kita masukkan langsung dia masuk ke sini. Apakah angka 10 dibagi 2 itu sama dengan 0? Jadi di sini persen ini kan sisa bagi, beda dengan bagi. Kalau 10 bagi 2 kan 5. Nah, tapi kalau persen bagi 2 ini 10 nih dia akan bagi sampai ketemu 0. Tetapi kalau tidak ketemu 0, maka program ini tidak akan dijalankan. Maka dia akan jalankan yang berikutnya, yaitu negatif, else. Nah, jadi apabila sebuah kondisi tidak memenuhi perintah yang pertama, maka program akan lompat lagi ke perintah yang kedua, yaitu for in range 1 angka tambah 1/2, kurang lebih sama dengan genap di atas, tapi hanya membedakannya itu adalah angka 1. Angka 1 ini berfungsi agar apabila dijalankan itu mulai dari nomor 1 sampai seterusnya. Jadi kemudian kita masukkan angka ganjil nih, kemudian kita masukkan yang tadi seperti soal lah, kita masukkan angka 7 enter. Dia mulai 1, 3, 5 dan 7. Nah, itu prosesnya agak panjang teman-teman. Dia kalau saat kita input masukkan angka 7, dia tidak langsung saja masuk ke S, tetapi dia masuk ke sini dulu. Dia cek di sini, angka ini kan tadi dimasukkan adalah 7, kita bagi sisa bagi 2, ternyata dibagi ternyata tidak sama dengan 0 tetapi 1. Ternyata ini adalah salah, maka perintahnya dia akan masuk ke sini. Karena kita sudah tahu apabila tidak sama dengan 0, maka perintah S akan dijalankan. Itu teman-teman.
Itu fungsi dari if for love. Mungkin kurang lebih itu saja. Nanti saya akan bahas lagi lebih lanjut di video yang saya akan buat di kemudian hari.